Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ali Salami. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Tazkiyah, membuat sebuah analisis perbandingan variabel harga, kualitas bahan, dan tren desain dalam pengambilan keputusan pembelian pada produk gamis pria atau wanita. Nah, saya membuat video ini guna memenuhi tugas UTS matkul seminar kewirausahaan dengan dosen pengampu yakni Pak Tuba Jazil MSc Fin. Lanjut saja. Nah, jadi yang melatar belakangi penelitian saya ini yaitu industri fashion muslim di Indonesia berkembang sangat pesat, terutama produk gamis pria dan wanita. Konsumen semakin selektif dalam memilih produk busana muslim. Nah, menurut saya ada tiga faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu harga, kualitas bahan, dan tren desain. Persaingan produk gamis mendorong para produsen untuk berinovasi agar bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Penting untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan mempengaruhi pembelian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam merancang strategi pemasaran yang tepat. Nah, di sini saya mempunyai rumusan masalahnya. Apakah variabel harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk gamis atau pria atau wanita? Apakah kualitas bahan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk gamis pria atau wanita? Apakah tren desain berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk gamis pria atau wanita? Nah, rumusan masalah terakhir yakni dari ketiga variabel tersebut, manakah yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian? Next, kita masuk ke tujuan penelitian saya. Nah, yang pertama yaitu mengetahui pengaruh variabel harga terhadap keputusan pembelian gamis. Yang kedua, mengetahui pengaruh kualitas bahan terhadap keputusan pembelian gamis. Yang ketiga, mempengaruhi tren desain terhadap keputusan pembelian gamis. Nah, yang terakhir yakni mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian gamis tersebut. Nah, di sini ada lingkup penelitian. Nah, penelitian saya ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel harga, kualitas bahan, dan tren desain terhadap keputusan pembelian produk gamis pria dan wanita. Objek dalam penelitian ini adalah produk gamis yang dinilai dari perspektif konsumen terhadap ketiga variabel tersebut. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu konsumen umum yang pernah membeli produk gamis baik pria maupun wanita. Mayoritas responden berasal dari wilayah Jawa Barat, namun penyebaran kuesioner secara daring memungkinkan adanya partisipasi responden dari berbagai daerah lain di Indonesia. Next. Nah, untuk kajian teorinya, keputusan pembelian yakni merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian. Dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Asauri tahun 2022. Nah, untuk variabel harganya, harga menurut Philip Kotler tahun 2012 merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk produk tertentu. Selanjutnya, tren desain, kemampuan sebuah produk untuk bertahan dalam siklus sebuah pasar ditentukan oleh bagaimana sebuah desain mampu beradaptasi akan perubahan-perubahan dalam bentuk apapun yang terjadi dalam pasar. Rahman tahun 2014. Selanjutnya, variabel kualitas bahan dari Kotler dan Keller pada tahun 2012 bahwa kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya yang meliputi daya tahan, kenadalan, ketepatan, kemudian operasi dan perbaikan serta atribut yang bernilai lainnya. Nah, di sini saya mengambil kutipan dari para peneliti terdahulu yang telah pernah untuk membuat penelitian nggak jauh-jauh dari masalah busana muslim ini. Nah, yang pertama yakni
Pak peneliti yaitu Vera Nurlisna, Titik Tahaja, Andri, dan Yulianingsih pada tahun 2023. Mereka meneliti menggunakan variabel kualitas produk dan harga untuk variabel X-nya. Sedangkan untuk variabel Y-nya yaitu keputusan pembelian. Nah, dalam penelitian mereka, mereka menemukan sebuah temuan. Kualitas produk maupun harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian busana muslim di toko Karisma Bogor, baik secara simultan maupun parsial. Nah, penelitian mereka ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner, teknik purpose sampling, dan menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, yang kedua yakni ada Husnul Khotimah. Pada tahun 2022, dia meneliti variabel tren hijab, kualitas produk, dan harga untuk variabel Y-nya. Variabel X-nya, maaf. Nah, sedangkan untuk variabel Y-nya yakni keputusan pembelian. Nah, dia menemukan dari hasil uji T diketahui bahwa variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian adalah variabel harga karena nilai T hitungnya yang paling besar yakni dengan taraf 6,957. Nah, dia ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik survei dengan kuesioner dan menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, peneliti selanjutnya yakni Dimas Oka Purnama, Wijaya, HCC Rahmat, dan Rita Triyusnita pada tahun 2022. Mereka menggunakan variabel desain produk, persepsi harga untuk variabel X-nya. Sedangkan untuk variabel Y-nya keputusan pembelian. Nah, mereka menemukan persepsi harga merupakan variabel yang paling signifikan dan dominan mempengaruhi keputusan pembelian karena memiliki nilai T hitung yang paling tinggi, yaitu sebesar 4,608 dan koefisien regresinya 0,562. Jika dibandingkan dengan variabel lain, nah variabel lain yakni 0,458. Itu merupakan koefisien regresi pada variabel desain produk. Nah, mereka menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, skala Likert, dan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS pada tahun 2023. Nah, selanjutnya yakni ada Rizal Bakti dan Azma Artika Tiara. Pada tahun 2021, mereka menggunakan penelitian variabel variasi produk, kualitas produk, dan harga untuk variabel X-nya. Sedangkan keputusan pembelian untuk variabel Y-nya. Nah, mereka menemukan kualitas produk atau variabel X2 adalah variabel yang paling dominan dan paling signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, mereka menggunakan pendekatan kuantitatif, survei dengan kuesioner, teknik sampling, dan menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan alat SPSS. Nah, mungkin itu saja penelitian terdahulunya. Kita lanjut dengan kerangka penelitian pada analisis saya untuk saat ini. Yang pertama yaitu untuk variabel X-nya yakni ada 3, harga, kualitas bahan, dan tren desain. Sedangkan untuk variabel Y-nya yakni keputusan pembelian. Mungkin next. Nah, ini merupakan pengembangan hipotesis dari analisis untuk sekarang. H1-nya yakni variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. H2 variabel kualitas bahan berpengaruh terhadap signifikan terhadap keputusan pembelian. H3 variabel trend design berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan H4 diduga ketiga variabel X berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Nah, itu merupakan hipotesis untuk sementara. Kita masuk kepada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya pakai ini yakni metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.
Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Nah, saya menggunakan jenis data primer. Data primer ini adalah data yang diperoleh dari peneliti dari sumber data asli. Biasanya diperoleh dari kuesioner yang dibagikan ke responden seperti analisis saya saat ini. Nah, selanjutnya teknik populasi dan sampling. Nah, populasi itu yakni menurut Sugiono pada tahun 2018, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, dan sampel adalah karakteristik dan jumlah dari bagian yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Abdullah pada tahun 2015. Nah, teknik samplingnya yaitu purposive sampling, suatu metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan responden masyarakat yang pernah melakukan pembelian produk gamis di wilayah di Indonesia ini. Nah, masuk ke jenis analisis. Nah, saya di sini menggunakan analisis seperti orang-orang banyak gunakan, nggak jauh-jauh dari analisis regresi linear berganda. Karena dengan tujuan untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel terikat. Nah, analisis regresi linear berganda itu yaitu metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukur rasio dalam suatu perusahaan linear. Dalam penelitian ini ada data diolah menggunakan sistem komputerisasi dengan memanfaatkan software statistik atau SPSS. Nah, model yang saya gunakan di sini yakni Y sama dengan A plus beta 1 kali X1 plus beta 2 kali X2 plus beta 3 kali X3 dan ditambah dengan standar error. Nah, mungkin itu saja untuk presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.